Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita fokusin hati kita. Nanti kita baca sholawat munawir 3 kali bareng-bareng. Insya Allah dengan baca sholawat munawir, hati kita dibikin terang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati udah terang, maka kelihatan mana yang hak, mana yang batil, itu jelas insya Allah. Allahumma sholli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Ustaz mau tanya dulu, kira-kira antum masuk pondok ini beruntung apa nggak beruntung? Beruntung. Ada yang bisa kasih alasan kenapa beruntung? Angkat tangan coba. Kenapa? Karena jarang ada orang tua yang masukin anak ke pondok. Itu salah satu alasannya. Terus ada lagi gak? Satu orang lagi deh, coba apa? Orang yang masuk pondok itu adalah orang pilihan. Coba kita bahas dari dua tadi. Orang yang masuk pondok yang pertama tadi, kata siapa? Maaf? Rana. Kata Rana, orang yang masuk pondok itu karena apa? Beruntung. Jarang ada orang tua yang masukin anaknya ke pondok. Karena apa? Ketika ada orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok, demi Allah itu orang tuanya bahagia. Kenapa orang tuanya bahagia? Karena itu adalah satu langkah untuk membuat Rasulullah SAW bahagia. Coba kalau tidak dimasukin pondok, maaf, orang anak SMP sekarang, anak SMA sekarang banyak pergaulan yang terganggu. Maaf, mabok, main judi online, terus apa lagi sekarang? Jangan macam-macam deh, kejahatan yang ada di handphone saja. Kejahatan di handphone sudah banyak apa enggak? Banyak. Itu baru di handphone, belum di macam-macam. Maka beruntung orang tua ketika seorang masukkan anaknya ke pondok, itu satu langkah bikin Nabi Muhammad SAW bahagia. Kalau Nabi Muhammad ngelihat umatnya mabok, ngelihat umatnya apa lagi? Ngelihat umatnya main judi, ngelihat umatnya zina, tawuran, saling berantem, sedih gak Nabi Muhammad? Tapi dengan orang tua antum masukin antum ke sini, insya Allah akan membuat hatinya baginda Nabi Muhammad senang. Dan kalau nanti antum lulus dari pondok, jadi ulama, jadi dai, jadi profesor, jadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Ingat kata Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah apa? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia.
Mau dibilang manusia paling baik, satu caranya, bagaimana? Bermanfaat bagi banyak manusia. Nanti kalau antum lulus jadi ulama, jadi dai, dan jadi ulama besar, bikin manfaat kepada umat, demi Allah ketika orang tua antum meninggal, hati Nabi Muhammad girang. Ketika orang tua antum meninggal tuh, ana ulangin lagi, demi Allah ketika hatinya Nabi Muhammad girang, orang tua antum meninggal, nanti yang pertama kali meluk orang tua antum di alam barzah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng nggak orang tua kita dipeluk oleh Rasulullah? Mau apa enggak kira-kira? Makanya kita harus usaha keluar dari sini kasih yang terbaik, sehingga nanti ketika orang tua kita meninggal, meninggalnya dalam keadaan yang husnul khatimah, yang senang karena anaknya sukses. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un. Semua anaknya Nabi Adam alaihissalam. Siapa anak Nabi Adam ini? Kita semua nih. Kita semua ini, kata Nabi Muhammad SAW, khata'un. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ingat kata Rasulullah, wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya kesalahan adalah bertaubat. Jadi pasti kita salah, tapi kita taubat, perbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Satu lagi, kata Rasulullah SAW, setiap anak Adam yang meninggal itu terputus in qata amaluhu illa salasa. Terputus semua amalnya. Kalau udah meninggal bisa sholat apa enggak? Bisa zakat apa enggak? Maka semua orang yang meninggal amalnya terputus illa salasa, kecuali ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah amal jariyah. Amal jariyah, kalau ada orang bikin masjid, biar kata udah meninggal sekalipun pahalanya terus ngalir kepada dia, investasi tanpa putus. Ada orang wakaf Al-Quran, walaupun tuh orang udah meninggal, terus-terusan dia dapat pahala dari orang yang baca Al-Quran. Yang kedua apa? Al-ilmu yuntafa'u bih. Al-ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau antum orang tuanya masukin ke pondok, terus anaknya itu menjadi orang soleh, bagi-bagiin ilmu ke banyak orang, jadi ulama, jadi kiai, bagiin ilmu ke banyak orang, siapa yang bakal dapat pahala paling besar? Orang tuh. Antum mau masukin orang tua antum ke surga apa ke neraka? Kalau masukin orang tua antum ke surga, cari ilmu sebanyak, bagi-bagiin ke orang. Yang ketiga apa? Al-waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini antum harapan-harapan. Jangan sampai nanti orang tuanya meninggal yang ngajiin orang lain. Banyak gak sekarang? Banyak. Ya, anaknya sibuk, anaknya apa? Akhirnya disewa orang buat ngaji, buat khatam. Antum jangan begitu. Antum sendiri yang doain. Kalau bisa nanti orang tua meninggal, antum yang jadi imam bagi kedua orang tuanya. Antum yang imam sholatnya, antum yang doain. Jangan sampai orang lah. Itu yang pertama tadi dari dia. Fungsi manfaat beruntungnya orang yang masuk pondok tadi apa? Karena jarang beruntung, karena jarang orang tua yang masukin kita pondok. Yang kedua tadi siapa namanya? Maaf. Ismak Rumi. Oh, Rumi. Ada namanya ulama besar. Orang orang yang dalam ahli tasawuf namanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu orangnya puisinya, pujangganya itu mantap-mantap. Puisi-puisinya menyentuh hati. Nah, kalau ini namanya Rumi siapa? Rumi Al-Latif. Oke, Rumi tadi apa katanya? Orang yang masuk pondok adalah orang pilihan. Yakin atau tidak yakin? Kita semua ini orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, yang menggerakkan hati kedua orang tua kita buat masukin kita ke sini, itu apakah orang tua kita sendiri yang daftarin atau atas hidayah Allah? Mungkin gak seseorang berjalan kalau Allah gak izinin? Mungkin apa enggak? Mungkin gak ada orang bisa bergerak hatinya kalau Allah gak yang gerakin? Gak mungkin. Kalau orang tua kita mau masukin kita ke pondok, yakinlah itu Allah yang naruh keyakinan itu kepada kedua orang tua kita. Allah yang naruh keyakinan titipin anak kamu di pondok. Itu Allah yang naruh dalam hati kedua orang tua kita. Bukan siapa-siapa, Allah yang naruh. Dan kalau Allah sudah menentukan sesuatu kepada hambanya, pasti ketentuannya itu akan baik. Gak mungkin Allah meletakkan keburukan pada hambanya. Mungkin. Gak mungkin. Ya. Tapi ketika Allah menanamkan itu kepada hati kedua orang tua kita, yakinlah itu baik. Dan itu yang terbaik untuk kita. Fahim tum? Jadi antum nih masuk pondok, jangan jangan murung-murung. Beruntung, senang, paling senang tuh antum bisa masuk pondok. Berapa banyak teman kita yang ba'da subuh ini
Ba'da subuh mereka ngapain biasanya? Tidur. Ba'da subuh ngapain? Main HP. Lah, antum di sini ngaji. Antum banyak pilihan, antum bisa aja tidur. Antum bisa saja main HP. Antum bisa saja di luar ini. Lah, tapi antum lebih milih ngaji di sini. Lebih milih mondok di sini. Biar apa? Biar itu antum. Artinya apa? Ada hati yang menggerakkan antum buat hadir di sini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tuh. Yang pertama tadi kita beruntung termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh kedua orang tua kita karena nggak banyak. Yang kedua, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahim tum sampai sini? Ini jam berapa? Wah, udah lewat. Jadwalnya itu 5:50. Sedikit banget. Tadi Ustaz agak sedikit, bukan ngeluh apa ya? Ya bisa dibilang ngeluh sih, tapi enggak juga. Saya bilang, ini gimana ini? Dikasih waktu cuman sedikit banget. Antum tadi ada zikir sobah dulu kan? Zikir sobah, terus pulang ke sini juga makan waktu. Ini waktunya nggak sampai 20 menit ini, dikit. Tapi semoga yang dikit ini membawakan keberkahan yang luar biasa bagi kita. Di dalam hadis yang panjang, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, jadi Rasulullah yang bilang, tapi di dalam hadis panjang itu ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu malaikat ada 10 doang apa ada banyak? Ada banyak, malaikat nggak cuma 10, ada banyak. Di antaranya ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah, tugasnya cuma satu. Apa itu? Nyari majelis-majelis cari perkumpulan-perkumpulan yang perkumpulannya itu ingat Allah. Cari perkumpulan-perkumpulan yang perkumpulan itu ingat Nabi Muhammad SAW. Itu ada satu malaikat yang ditugasi seperti itu. Ketika malaikat nemu, wahai Allah, ini ada nih satu perkumpulannya ingat engkau, ingat Nabi Muhammad. Maka apa kata Allah? Inni ghafartullah, aku ampunin semua dosa-dosanya. Terus malaikat ini ngomong lagi, ya Allah, ada, ini hadis asli hadisnya, bukan omongan aneh ini. Omongannya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini malaikat ngomong sama Allah, wahai Allah, tapi ada orang yang hadir di majelis itu, orang yang hadir di perkumpulan tersebut, niatnya bukan untuk zikir, bukan untuk ingat engkau, bukan untuk ingat Nabi Muhammad, dia cuma asal ikut-ikutan aja datang. Apa kata Allah? Untuk orang itu juga yang niatnya bukan untuk zikir, bukan untuk mengingatku, bukan mengingat nabiku, aku ampunin juga dosa-dosanya. Semoga kita semua nggak diizinkan untuk keluar dari tempat ini kecuali Allah udah ampunin dosa-dosa kita. Insya Allah. Kita kalau sholat busyra, antum tahu gak sholat busyra? Tahu gak? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Dua pesanannya terakhir, nanti antum sering-sering dawamin dua hal ini. Apa itu? Sholawat munawwir sama sholawat busyra. Sholawat munawwir fungsinya ada dua. Apa itu? Yang pertama, menerangkan hati, biar hatinya nggak gelap. Kalau hatinya udah terang, berani maksiat gak kepada Allah? Nah, kalau hati udah terang, maksiat ketutup. Yang kedua, fungsinya sholat munawwir, minta kepada Allah agar dihindarkan daripada azab neraka. Siapa yang di sini mau masuk neraka? Kalau nggak mau, banyakin baca sholat munawwir. Yang kedua, jangan ditinggalin juga sholat busyra. Sholat busyra biar apa? Biar kita selalu dikasih kabar bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi presiden bisa pakai sholat busyra. Mau sembuh dari penyakit sholat busyra. Punya utang banyak sama teman sholat busyra. Kiriman dari orang tua dikit tapi pengen cukup kirimannya, baca sholawat busyra. Paham tuh? Antum ikutin ba'da anak setelah anak ngomong antum ikutin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina min yaumina hadha
ila yaumil akhirah. Nanti antum baca salat busyra ya, paham ya? Nanti antum cari teksnya. Boleh nanti setelah ngaji, Ustaz coba anda minta teks salat busyra, Ustaz kasih pasti. Paham tuh? Jangan dilupain 2 sholawat. Apa ini? Sholawat munawwir, sholawat busyra. Ahsan dibaca 10 pagi, 10 sore. Sholawat munawwir pagi baca 10. Sorenya baca sholawat busyra 10. Terus diganti-gantian seperti itu. Paham tuh? Ma'ada jalakum, semoga yang depan anak semuanya jadi orang sukses, ulama, jadi profesor, jadi da'i fisabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. In uridu ilal islahi mastata'tu. Ana enggak maksud menggurui antum, kita cuman sahabat yang sharing-sharing ilmu aja. Ya, ma'ana jalakum. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, boleh bubar. Fadhal.